Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat, walahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال أيضا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saya rahmati oleh Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keimanan, hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir di tempat ini memanfaatkan sebagian kecil dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kesyukuran. Mudah-mudahan bukti kesyukuran kita saat ini dan bukti penghambaan kita kepada Allah saat ini, Allah kemudian kembali akan melipat gandakan kasih sayangnya, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai panutan, contoh terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat bahwa hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka Rasulullah kemudian menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dari sini sebenarnya kita bisa berpikir bahwa bukankah orang yang sesungguhnya bertakwa di hadapan Allah kemudian harusnya memiliki sifat akhlakul karimah. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu apa makna dari pernyataannya. Akan tetapi jika kita bisa kemudian menganalisis bahwa bisa jadi pemaknaannya seperti ini, bisa jadi betapa banyak orang yang merasa diri beriman kepada Allah. Betapa banyak orang terlalu pede bertakwa kepada Allah, sehingga kemudian mengklaim dirinya secara pribadi bahwa saya termasuk orang yang bertakwa, padahal akhlaknya tidaklah baik. Padahal orang-orang di sekelilingnya tidak pernah senang dengan kehadirannya. Padahal kehadirannya membuat orang lain terusik dan terganggu. Kehadirannya membuat orang lain tidak tenang. Maka ini kemudian bisa menjadi satu penafsiran kita, bahwa bisa jadi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa betapa banyak orang yang mengaku diri bertakwa kepada Allah tapi kemudian tidak memiliki akhlakul karimah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa berakhlak yang baik sesungguhnya adalah persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena hal itu tercermin dari banyak sekali ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim yang menghendaki agar pengakuan keimanan itu diikuti dengan perbuatan baik. Hal itu terbukti dari surat At-Tin misalnya, surat Al-Asr misalnya. Bagaimana orang-orang dianggap merugi kecuali mereka yang beriman dan pengakuan keimanannya diikuti dengan perbuatan amal soleh. Demikian juga dengan surat At-Tin, pengakuan beriman itu harus diikuti dengan perbuatan amal soleh. Amal soleh yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang baik, baik kepada sesama makhluk, bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada lingkungan alam. Kaum muslimin
Jamaah Jumat rahimakumullah, di UIN Alauddin ini mahasiswa yang tercatat ada sekitar lebih dari 26.000 orang. Jika kemudian 5% saja dari mahasiswa kita tidak memiliki akhlak baik terhadap lingkungan, betapa banyak botol plastik yang akan beredar di kampus kita. Ini kita harus pikirkan ini untuk generasi muda. Saya kadang-kadang menyampaikan hal ini kepada mahasiswa di ruangan. Jangan kemudian kalian mengatakan bahwa satu Ji, memang satu. Tetapi kemudian kalau 26.000 mahasiswa yang tercatat, 3% saja, ada berapa ratus botol per hari yang terbuang. 1% saja. Kalau 1% saja dari 26.000, itu ada 200 botol setiap hari. Jika dikali 1 bulan, berapa banyak sampah yang akan beredar di kampus kita. Maka penting hukumnya, mahasiswa kita, termasuk kita semua dosen dan sivitas akademika, paham dengan hal ini. Bahwa kita memiliki andil terhadap akhlakul karimah dalam persoalan lingkungan hidup. Ini adalah hal yang bisa membuat kita kemudian masuk ke dalam surga insya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya hal-hal yang mungkin di antara kita menganggap hal ini kecil. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, tentu kita telah diingatkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita kepada sesama manusia atau sesama makhluk atau kepada lingkungan, pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang di sekeliling kita, maka pasti akan Allah memberikan ganjarannya kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, penting hukumnya kita kemudian kembali ke Al-Qur'anul Karim, bahwa dalam Al-Qur'an sebagai sebuah kitab yang sangat sempurna mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Bisa kita lihat bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 yang sebagaimana dalam mukadimah yang saya bacakan, di situ ada juga bahwa ciri manusia yang fasik salah satunya adalah wa yufsiduna fil ard. Mereka gemar merusak di lingkungan, di permukaan bumi ini. Merusak yang dimaksud kalau Profesor Quraisy Shihab kita merujuk, merusak yang dimaksud dalam merusak lingkungan fisik dan juga merusak lingkungan sosial. Jadi orang-orang yang gemar menyampaikan desas-desus, gemar menyampaikan berita bohong, gemar menyampaikan hoax. Kemudian ini adalah orang-orang yang berkategori mungkin merasa diri beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka memiliki akhlak yang buruk terhadap lingkungan sosialnya. Terlebih lagi jika kemudian orang tersebut juga melakukan hal terhadap lingkungan fisik. Orang yang sama juga membuang sampah sembarangan, meludah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan. Hal ini merupakan bagian daripada orang-orang yang tidak melihat keselamatan bumi ini. Mungkin kita mengatakan sedikit sekali hanya sedotan yang saya buang. Menurut penelitian, sedotanlah yang paling banyak mengotori lautan. Sedotanlah yang kemudian paling banyak, sampah plastik yang paling banyak berada di lautan. Oleh karena itu, jangan kita melihat satu sedotan kemudian kita buang percuma dengan mengatakan ini terlalu kecil untuk saya buang. Tetapi kemudian kita harus mengatakan, jika semua orang membuang sedotan, maka betapa banyak sedotan yang akan hanyut dan terbawa dan bisa menjadi sampah di masyarakat itu sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan fisik kita dan menjaga lingkungan sosial kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang paling banyak masuk ke dalam surga, yaitu pengakuan diri bertakwa kepada Allah yang dibarengi dengan perbuatan akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, juga kepada lingkungan fisik yang lainnya. Kebenaran semuanya bersumber dari Allah, kesalahan berasal pada diri saya sendiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahum innahu was-samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa dan jangan sekali-kali mati tidak dalam keadaan berislam. Ciri Islam yang kafah adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Marilah pada khutbah kedua ini kita mohon kepada Allah agar kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat senantiasa diampuni oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah yaminhu wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa yakadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة